Yohanes 12 ayat 1-8 dimulai dengan satu kalimat, yaitu 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ada apa sebetulnya dengan H-6 ini? Nah, di H-6 ini sebetulnya menyiratkan sesuatu. Sesuatunya itu adalah tentang waktu yang begitu singkat menuju masa-masa penderitaannya Yesus. Jadi ini hari-hari terakhir, H-6 menuju masa penderitaan. Di saat yang sama, gaya pelayanan Yesus waktu itu yang penuh dengan pengajaran kasih dan Kristus, menolak politisasi atau kepentingan-kepentingan para penguasa setempat, orang Farisi, ahli Taurat. Ini jadi membuat Yesus itu tidak disukai oleh banyak orang. Jadi di antara waktu yang singkat dan ketidaksukaan orang-orang waktu itu, Yesus justru tetap menjalankan bagiannya, yaitu mewartakan karya keselamatan. Di H-6 itu, kita dihadapkan pada dua tokoh, yaitu Maria dan Yudas. Maria hadir membawa minyak narwastu dan mengelap kaki Yesus dengan minyak itu. Nah, sedangkan Yudas datang dan juga dia memberi komentar, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Tapi kemudian Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Yang sebenarnya sedang menunjukkan tentang Yesus yang waktu itu sedang merasakan kasih dan ketulusan dari Maria di masa-masa menjelang penderitaannya. Kasih yang rela berkorban itu sedang ditunjukkan oleh Maria. Sekaligus Maria mengajarkan kepada kita gimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan kasih yang rela berkorban itu di tengah kehidupan kita. Cara yang pertama, tidak hitung-hitungan. Kasih yang tidak hitung-hitungan adalah kasih yang tidak akan pernah mencari untung dari apa yang dilakukannya. Maria memberikan minyak narwastu. Minyak narwastu itu harganya mahal. Dan juga pada masa itu dijadikan barang yang bisa nilainya bisa makin tinggi. Kalau dia makin lama minyaknya, maka makin mahal juga harganya. Kurang lebih bisa jadi barang investasi. Sedangkan Yudas mempertanyakan hal yang dilakukan oleh Maria. Karena buat Yudas akan lebih untung kalau minyak itu dijual dan uangnya itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, pada situasi ini kita belajar bahwa Maria memberikan kasihnya lewat apa yang dia punya tanpa perhitungan. Dia lakukan dengan ketulusan. Maka kasih yang rela berkorban itu adalah kasih yang didasari pada bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan, tapi tentang apa yang bisa saya berikan. Cara yang kedua, tidak memperhitungkan komentar. Pengorbanan Maria muncul dari kasihnya. Maria tidak memperhitungkan komentar orang lain. Itulah bentuk pengorbanan yang sejati. Ketika kasih diekspresikan, kasih tidak menuntut balas komentar atau tidak menuntut apresiasi atau juga masukan dari orang lain. Karena dia melakukannya dengan tulus hati. Kasih yang dipancarkan adalah kasih yang penuh dengan ketulusan. Maka itu di tengah waktu yang singkat yang sebetulnya kita juga hadapi di dalam kehidupan kita seperti bagian bacaan kita hari ini, sesungguhnya kasih itu memampukan kita untuk tetap berkarya dengan baik, bahkan melakukan pengorbanan yang sejati. Lakukanlah semua hal dalam hidup kita dengan kasih. Caranya gak banyak hitung-hitungan. Yang kedua juga gak pusing dengan komentar orang. Lakukan dengan ketulusan, lakukan dengan kasih, dan disitulah pengorbanan kita akan semakin terlihat dan bisa kita rasakan juga. Untuk diskusi kita pada pertemuan kali ini, kita bisa menyampaikan atau sharing tentang faktor atau kondisi seperti apa yang seringkali bikin kita jadi enggan atau nggak mau untuk mengekspresikan kasih yang rela berkorban itu. Nah, selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.